Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti bearing pada gear transmisi Matic Honda PCX 150. Untuk pembongkaran pada gear transmisinya, teman-teman harus bongkar untuk bagian CVT, bagian puli sekundarinya, bagian as puli sekundarinya, dan bagian knalpot, arm, dan rodanya kita harus bongkar. Simak terus videonya sampai habis ya teman-teman. Lanjut kita bongkar terlebih dahulu ya. Bagian komponen CVT dan bagian komponen rodanya, knalpotnya sudah kita bongkar. Kita cabut ya untuk bagian gear transmisinya. Kita lihat ya, kita cek untuk bagian bearing-bearingnya. Untuk bearing-bearingnya semuanya kita cek ya teman-teman. Kita cek mana yang harus kita ganti, mana dan yang tidak harus kita ganti ya. Kita cek terlebih dahulu. Kita buka dulu ya untuk bagian shaft counternya ya ini, dan bagian final gearnya. Dan bisa teman-teman lihat ini untuk bagian shaft gear counternya, ini bearingnya ambrol ya seperti ini rusak seperti ini untuk bagian bearing shaft counter ataupun gear counternya. Untuk bagian
tengahnya ini sampai menempel pada shaft counternya seperti ini ya. Kita akan buka untuk bagian bearing pada bagian shaft counter dan gear counternya. Untuk bagian bearing-bearing pada final gearnya tidak kita ganti, kita hanya mengganti pada bagian gear counternya ataupun shaft counternya dan bagian as pulley sekundarinya ya teman-teman. Simak terus videonya sampai habis ya. Kita akan lakukan pergantian. Kita akan lakukan penarikan bearing yang pecah ini ya. Kita gunakan dengan bosing tengah dan gotrinya ini kita susun kembali seperti ini. Untuk metode pembukanya bisa seperti ini apabila terjadi ambrol pada bearingnya, ataupun bisa teman-teman lakukan pengelasan ya, ditempelkan. Itu teman-teman bebas mau melakukan cara apa. Kalau untuk saya melakukan cara dengan cara sederhana seperti ini, kita gunakan tracker ya. Lanjut kita masukkan trackernya seperti ini ya, tracker bearing kita masukkan, lalu kita akan mengganti semua bearing-bearingnya. Teman-teman simak terus videonya agar teman-teman bisa lebih paham ya untuk melakukan pergantian bearing pada gear transmisi Matic Honda ya. Ini khusus untuk Matic Honda ataupun Matic Yamaha, bisa teman-teman lakukan untuk cara pergantian bearingnya. Disarankan sih menggunakan tracker yang dihentak ya, dihentak itu lebih mudah dan lebih cepat untuk melakukan pembongkarannya ya. Dikarenakan saya hanya mempunyai bearing tracker bearing seperti ini, jadi kita usahakan kita maksimalkan dengan alat yang ada agar pekerjaan kita lebih cepat ya. Karena untuk membeli tracker bearing yang dihentak itu lumayan untuk harganya. Kita gunakan yang ada terlebih dahulu ya. Kita lanjut untuk melakukan pergantian. Dan untuk bearing pada shaft counternya sudah terlepas seperti ini ya teman-teman. Kita sudah lepaskan. Lanjut kita buka untuk bagian bearing as pulley sekundarinya ya. As pulleynya kita akan melakukan pergantian juga ya untuk bagian bearingnya. Lanjut kita untuk pembongkaran pada bagian bearing as pulleynya ya. Jauh teh ya.
Untuk bagian bearing yang nempel pada crankcase-nya ini yaitu bearing shaft counternya ya. Untuk gear counter shaft counternya sama. Ini untuk dudukan bearing yang pada crankcase di sebelah sini. Yang besar yang di belakang itu adalah dudukan untuk final gearnya ya. Final gear yang menuju ke roda itu tidak terjadi masalah dengan bearing itu. Kita hanya mengganti bearing as pulinya dengan bearing shaft counternya ya. Lanjut kita lakukan pembongkaran. Untuk bagian bearing shaft counternya sudah terlepas seperti ini ya. Kita buka dulu untuk bagian bearingnya seperti ini. Ini akan kita ganti. Lanjut kita lakukan pembersihan ya teman-teman. Kita bersihkan semua komponen-komponennya. Kita sudah bersihkan untuk bagian komponen-komponennya. Lanjut kita pasangkan untuk bagian bearing-bearingnya. Kita kasih pelumas dulu ya menggunakan gemuk seperti ini agar pemasangan lebih mudah ya. Untuk pemasangan bearingnya kita gunakan bearing-bearing roda seperti ini ya, karena saya cari untuk bagian bearing gear transmisinya tidak ada yang untuk semestinya ya. Ini saya hanya menyesuaikan ukurannya untuk bearing-bearing pada gear transmisinya. Kita sesuaikan ukurannya. Apabila teman-teman sesuaikan ukurannya itu pasti sama ya. Untuk yang original, bearing-bearing original pada gear transmisi itu tidak ada penutupnya ya. Ini dikarenakan bearing-bearing roda jadi ada penutupnya semua seperti ini. Untuk yang penutup karet kita buka saja ya. Untuk penutup yang plastik tadi kita buka. Kalau untuk yang ini yang depan tidak usah kita buka karena sudah ada celah. Lanjut kita pasangkan untuk bagian final gear dan shaft counter ataupun gear counternya ya. Kita gunakan palu karet seperti ini. Kita pukul-pukul sedikit-sedikit saja. Lanjut kita coba ya. Kita coba putar, jangan sampai ada seperti mengganjal ya, harus lancar seperti ini. Lanjut kita pasangkan untuk bagian as pulinya, kita coba dan lancar seperti ini. Lanjut kita akan pasangkan untuk bagian bearing shaft counternya yang menempel pada crankcase ya. Kita buka dulu penutupnya seperti ini, kita pasangkan ya. Kita kasih gemuk untuk bagian dudukannya agar memudahkan melakukan pemasangan ya. Kita pasangkan untuk bagian bearing shaft counternya. Kita gunakan mata sok yang sesuai dengan ukuran bearingnya agar untuk bagian pemukulan itu di bagian luarnya ya. Jangan lakukan pemukulan di bagian tengahnya karena akan mengakibatkan rusak kembali ya. Untuk bagian bearingnya kita pukul bagian luarnya, cari untuk bagian pemukulan yang pas dengan bearingnya ya. Saya gunakan mata sok seperti ini yang pas dengan bearingnya ya. Pukul-pukul sampai masuk, kita coba putar-putar. Apabila belum cukup kita pasangkan, kita pukul lagi. Lanjut kita pasangkan untuk bagian as pulinya ya. Bearing as pulinya sudah saya ganti ini. Jadi total yang kita ganti yaitu 4 bearing ya. Yang tidak kita ganti yaitu pada bagian bearing final gearnya kita tidak ganti. Lanjut kita pasangkan untuk bagian as pulinya ya. Kita pukul menggunakan kunci T seperti ini. Untuk bagian luar-luarnya yang dipukul ya, jangan bagian dalamnya ya. Kita pukul sampai masuk seperti ini, lalu kita putar-putar. Dirasa sudah cukup, kita lanjut pasangkan semua komponen-komponennya. Kita pasangkan untuk bagian-bagian pada gear transmisi. Untuk bagian rodanya kita pasang pada bagian CVT-nya kita lengkapi, kita pasangkan semuanya. Lanjut ke pemasangan ya.
Untuk pergantian bearing pada gear transmisi Matic Honda PCX 150 ini pun sudah selesai. Mudah-mudahan video yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.